Iblis selalu begitu. Bukti permainan gambar apa? Dia kasih gambar buah. Dan buah ini, sekarang kita bisa lihat di iPhone. Buah, apel yang digigit. Itu adalah kode mereka. Ini adalah gambaran apa? Kenikmatan dunia. Jadi umpan, ini sebagai umpan, kenikmatan dunia, ya, dengan media. Ular ini gambaran media. Jadi kita banyak selama ini disesatkan oleh media. Dan segala lembaga menggunakan media, segala perusahaan pakai media. Untuk apa? Untuk mempromosikan produknya. Tujuannya apa? Untuk dia mendapatkan keuntungan. Tapi kita yang rugi. Dan media juga dipakai untuk menakut-nakuti kita. Dengan segala macam penyesatan-penyesatan pemahaman didasarkan hasil sains. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Iblis selalu mengintimidasi pikiran kita. Kamu disesatkan dari kesetiaan. Jadi kita merasa setia, tetapi kita setia dalam kesesatan. Seringkali kita merasa, saya tetap beriman. Tapi iman kita dilandaskan kepada pemahaman yang sesat. Tapi kita nggak tahu kalau itu sesat. Kita tetap mengklaim kita beriman. Waspada, sadar. Ya, sadar. Jangan sampai diperdaya. Sesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati. Sejati. Artinya sejati apa? Betul-betul teguh, betul-betul murni. Dia tidak kena deception, tidak kena manipulasi. Kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular. Ini adalah contoh di Taman Eden. Bermain seperti di Taman Eden. Cuman itu. Bagaimana dia bermain? Ular ini adalah media, gambaran media. Karena ular tidak ada bentuk fisiknya, betul? Jadi dia perlu media. Medianya dia pakai ular. Bisa juga manusia. Bisa juga iklan-iklan seperti yang kita lihat selama ini di televisi, di jalan raya, dan sebagainya. Dia selalu memberikan image kepada kita. Supaya apa? Supaya kita mudah disesatkan. Iblis tidak bisa menguasai hati kita. Tetapi lewat pikiran yang kita lihat, lewat pikiran yang diberikan, yang ditangkap oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, dirasakan oleh rabaan kita, di situ dia masuk. Lewat indera kita. Makanya selama belakangan ini banyak kita disesatkan oleh apa? Televisi, media. Kita pikir benar, padahal semua adalah permainan gambar. Iblis selalu begitu. Bukti permainan gambar apa? Dia kasih gambar buah. Dan buah ini sekarang kita bisa lihat di iPhone. Buah, apel yang digigit. Itu adalah kode mereka. Ini adalah gambaran apa? Kenikmatan dunia. Jadi umpan, ini sebagai umpan kenikmatan dunia, ya, dengan media. Ular ini gambaran media. Jadi kita banyak selama ini disesatkan oleh media. Dan segala lembaga menggunakan media, segala perusahaan pakai media. Untuk apa? Untuk mempromosikan produknya. Tujuannya apa? Untuk dia mendapatkan keuntungan. Tapi kita yang rugi. Dan media juga dipakai untuk menakut-nakuti kita. Dengan segala macam penyesatan-penyesatan pemahaman didasarkan hasil sains. Kenapa digambarkan Hawa di Taman Eden? Kelicikan ular. Itu kenapa? Karena kita korban ilmu pengetahuan. Kita adalah korban juga. Sama seperti Hawa, korban dari pohon pengetahuan. Jadi harus tahu ini. Ini ada hubungannya antara pohon pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Sama. Makanya sekarang ada agama Scientology. Jangan kita worship of science, kita worship of God. Worship of science akan membuat kita jatuh dalam dosa. Dan kita adalah produk-produk sains. Sehingga kita bukan semakin baik, malah semakin banyak dosa. Lihat di televisi sekarang. Semua Tuhan bongkarkan. Tuhan izinkan. Sebenarnya yang bongkar iblis. Tuhan izinkan iblis bongkar untuk
saling mempermalukan di antara manusia-manusia yang cinta akan uang. Ya. Dan akhirnya apa? Dia bunuh jiwa orang-orang itu. Dia bunuh perasaannya. Yang akhirnya apa? Mereka bisa bunuh diri. Frustrasi, dipermalukan. Oleh apa? Oleh iblis juga. Makanya dia bilang, iblis adalah bapa segala pendusta. Dia mendustai kita. Ini enak. Kamu nanti dihargai oleh dunia. Karena kamu punya rekening di bank banyak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak dimanjakan oleh harta. Menjadi arogan. Dan mulai dari situ terungkap semua. Dan itu adalah pekerjaan iblis juga. Ini semua hasil daripada sistem yang kita lewatin. Masih mau ikut sistem dunia. Sementara Tuhan menghidupkan kita dengan sistem surga. Nafas kita adalah sistem surga. Bukan dunia. Bukan juga dari pemerintah. Dari surga. Hati-hati dengan nafasmu. Jangan dianggap sepele. Anda, Bapak Ibu masih ada. Itu karena nafas dari Allah. Yang menghidupkan kita bukan makanan. Makanan hanya support system. Tapi nafas ini adalah kuasa Allah yang diberikan kepada kita. Amin. Jadi saya menggambarkan ini supaya paham bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah manifestasi dari apa yang terjadi di Taman Eden. Ketika Hawa diperdaya oleh ular, oleh media, dengan segala macam artificial, ya, segala macam hal yang membuat kita, keren ya, keren. Seperti bapak sama ibu, ini seragam kan? Mudah-mudahan hatinya seragam. Ya, mudah-mudahan hati seragam. Ya, mudah-mudahan, karena saya nggak tahu. Ya, ini baju biru semua nih. Mudah-mudahan mentalnya seragam, imannya seragam. Ya, amin ya. Mudah-mudahan. Tapi itu bisa terlihat kalau apa? Implementasinya. Kalau di ruangan ini seragam, begitu keluar, yang satu naik Mercy, yang satu naik ojek. Nah, curang kan? Jadi nggak seragam lagi. Jadi seragam yang maksud adalah seragam dalam roh. Kalau kita bicara firman Tuhan, jangan bawa ke makna fisik, bawa ke makna roh. Kalau bawa ke makna fisik, gawat. Seolah-olah keuntungan itu apa? Hitungannya kuantitatif. Karena manusia selalu bicara keuntungan itu dalam bilangan. Hati-hati. Bagaimana supaya kita tetap sadar? 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Apa yang terjadi selama 3 tahun ini? Kubu ini mereka, ya, dan kita sebagai anak-anak terang harus mematahkan siasat orang-orang itu, siasat mereka yang dan sistem untuk membuat kita tersesat. Kita patahkan kubunya. Jangan dipikir dia bisa bohongin kita. Kita patahkan kubunya. Kita bongkar semua permainan mereka. Demi kemuliaan Tuhan. Supaya kita semua dan orang-orang tidak disesatkan oleh permainan licik si ular. Mereka bekerja begitu angkuh. Wah, galak sekali. Wah. Untuk menentang pengenalan, sehingga kita dilarang untuk beribadah, untuk menentang pengenalan akan Allah, sehingga KKR penyembuhan juga hilang. Padahal waktu itu, wah, luar biasa, mental-mental gitu. Yang ada kita mental imannya. Paham ya maksudnya? Supaya paham, ya, supaya jangan kita hanya sekedar, oh saya Kristen, oh nggak cukup, KTP nggak cukup. Justru KTP ada di Kristen itu bahaya. Membuat kita terbelah. Kita jadi minoritas. Mereka mayoritas. Padahal itu nggak perlu. Inilah politik. Ya, yang tanpa disadari. Membuat kita merasa minoritas. Akhirnya gara-gara kita hitungan kuantitatif. Jumlah kita kecil. Mental kita kecil. Lemot namanya. Jangan punya iman kaleng-kaleng. Milikilah iman yang 24 karat. Amin. Siap punya iman 24 karat? Siap om? Siap om. Om punya emas yang 24 karat. Ya,
Kalau iman, nanti kita lihat. Filipi 4, kami menawan segala pikiran lagi. Ini pikiran, dia main selalu di pikiran. Kenapa saya tekankan di sini pikiran? Saya cari ayatnya, supaya nyambung pikiran. Dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kalau kita terfokus kepada ular, media, berita-berita, bukan dari Tuhan, maka kita akan ditaklukkan. Makanya firman Tuhan di sini diminta apa? Menaklukkan kepada Kristus. Taklukkan, tawan dan taklukkan pikiran kita. Tawan itu apa? Udah jangan kemana-mana. Stay tune. Supaya apa? Supaya kita tidak bisa disesatkan. Stay tune. Tetapi kita cari-cari online, ya kan? Baju bagus, ini. Nyari terus. Nggak dicari, nyari orang. Coba ya. Siapa yang pegang gadget ini? Kita nggak dicari, kok nggak dicari weh? Cari lagi. Lucu gitu. Terus, kalau kita online, marah. Mentang-mentang gue sekarang udah nggak siapa-siapa, lu nggak jawab. Padahal kita juga lagi pusing. Iblis membuat itu. Tadi siang saya lupa kasih contoh bahwa ketika Bapak pegang handphone itu badan Bapak rusak. Saya mau kasih contoh tapi nggak sempat tadi. Ya. Kita harus seminar 3 hari khusus untuk handphone. Biar saya bongkar satu-satu. Jadi kembali lagi ya, ini pikiran. Pikiran penting sekali untuk kita jaga. Karena lewat pikiran, memberikan gambar-gambar kenikmatan dunia, sehingga kita memilih atau menyerahkan hati kita untuk dikuasai. Iblis nggak bisa kuasai hati ternyata. Saya tadinya pikir iblis bisa menguasai hati kita, tetapi ternyata tidak bisa. Kita yang menyerahkan berdasarkan keinginan kita. Gitu. Jadi jangan nyalakan iblis. Pilihan ada di tangan kita. Gitu. Iblis itu takut sama Tuhan. Cuman Tuhan berikan dia otoritas untuk menguji iman kita. Untuk memurnikan iman kita. Jadi kayak counterpart gitu. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, ini pikir ya, bicara pikir ya. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Mari mulai sekarang kita praktekkan ini. Praktekkan ini. Sehingga tidak ada kepahitan lagi dalam diri kita. Ini adalah bagian daripada buah-buah roh. Praktekkan ini supaya buah-buah roh kita lengkap. Pikirkan yang mulia. Pikirkan yang benar, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, kita pikirkan, karena apa yang kita pikirkan itu yang akan kita kerjakan. Apa yang kita pikirkan itu mulai kita rasakan nyaman dan mulai kita kerjakan. Mulai praktekkan. Jadi iman itu harus dipraktekkan. Nggak bisa dibilang kalian beriman sama Tuhan, nggak bisa. Praktekkan. Bagaimana kalau dipukul begini kita ngelawan nggak? Sakit ini ya. Karena dengan kita dipukul, maka kita tahu bahwa itu sakit, sehingga kita tidak mau menyakiti. Mulai pikirkan. Sebenarnya pikirkan ini apa? Bicara imajinasi. Makanya iblis selalu memberikan imajinasi. We are image of God. So kita harus imajinasikan Tuhan. Dan kita harus menjadi medianya Tuhan. Kita yang menjadi medianya Tuhan. Sehingga orang lihat memang ada Kristus dalam diri dia. Amin. Kalau begini, mana ada Tuhan Yesus takut? Dia tetap tenang, ditangkap, dia serahkan ini. Karena ada tugas dari Tuhan. Berikutnya, kenapa kita harus berjaga-jaga? 2 Yohanes 1 ayat 7. Ini cara saya membahas, saya ini anak belajar. Jadi cara saya membahas apa? Saya kutik satu-satu, saya kulitin satu-satu. Seperti orang makan pisang. Sebelum makan pisang buka dulu. Satu. Sampai ketahuan bahwa oh setelah dimakan, oh inilah yang disebut pisang. Nah seperti itulah saya ngulitin ayat. Ya, karena saya pengen tahu kenapa, alasannya apa. Seperti begini. Ya, jadi kayak orang belajar, saya bagikan
cara saya belajar firman Tuhan. Sebab banyak penyesat. Mari kita baca sama-sama. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Kok ada dua ya? Penyesat sendiri, antikris sendiri. Penyesat ini adalah pengikut-pengikutnya antikris. Dan banyak di antara kita. Tinggal kita tanya, saya bagian yang mana? Ya. Dan rata-rata penyesat ini, cek rekeningnya pasti bertambah. Karena orang dunia melakukan sesuatu selalu harus ada untungnya. Dan untungnya pasti berhubungan dengan angka. Saya nggak suka bilang uang, angka. Karena uang tanpa ada angka, pasti Bapak marah sama saya kalau saya kasih uang. Kamu menghina saya. Kamu pikir saya siapa? Saya juga nggak tahu Bapak siapa, kan gitu. Tetapi Tuhan tidak mau dihitung dengan angka. Oleh sebab itu, jangan mencobai Tuhan. Seringkali kita mencobai Tuhan dengan hitungan angka di dalam benak kita. Tuhan bilangnya, kau coba-coba sama saya, kau hidup saya, kau nggak percaya dengan kuasaku. Bapak yang baju kotak-kotak, jangan coba. Bapak, ya, buka. Bapak cobai Tuhan, jangan. Saya harus kasih tahu. Kita nggak percaya Tuhan kalau itu. Jangan coba itu. Tuhan bilang, kau coba-coba sama saya. Kau nggak tahu saya anak raja. Lo anak bapak aja di sekolah kadang-kadang sombong kok. Kau nggak tahu saya anaknya Pak Alberto. Tahu Alberto? Tinju dari Meksiko. Jadi orang kadang-kadang apa? Kayak itu yang kemarin dendang-dendang itu kan karena bapaknya orang kaya, Pak. Dan punya jabatan. Jadi makna coba-coba itu apa? Terhadap kekuasaan yang lebih tinggi, lu coba sama gue. Tuhan marah kalau kita coba-coba. Kalau kita tidak andalkan dia bilang, kamu coba-coba sama saya ambil pulang. Makanya banyak yang pulang karena dia coba-coba. Ya, tidak ada kekuatan penuh. Gak ada gunanya lu gue kasih hidup. Kamu saya lahirkan untuk penyembahan kepada saya. Ini lagunya tadi. Lagunya sendiri, saya bukan apa-apa, ini lagunya. Saya dikasih inspirasi sama lagu. Kamu lahir, kamu hidup untuk penyembahan, untuk menyembah saya, untuk mempermuliakan saya. Kita adalah medianya Tuhan. Tuhan yang tidak kelihatan hadir di dalam hidup kita dan dunia melihat itu. Amin. Itu namanya penyembahan. Bukan seperti selama ini. Ya. Saya ini juga jemaat yang Senin Kemis kok dulu. Sumpah. Saya anak itu nggak ngerti. Ngapain ya pulang gereja? Mau makan di mana kita? Kalau hari ke mall lagi. Saya seperti itu. Sampai saya bilang, aduh Tuhan, kok resah saya. Teman saya meninggal tabrakan. Saya ini punya teman, ada lagi yang kemarin tiba-tiba meninggal lagi tidur. Kalau saya jadi giliran saya gimana? Saya takut sekarang. Saya takut begitu saya berbuat dosa Tuhan. Nggak bisa tidur saya 3 hari 3 malam. Ngeri sekali. Begitu kuat itu getarannya. Kamu yang ini. Sedikit aja, kesel sama orang. Wah, udah resah saya. Jadi memang sifat jahat di dalam diri kita itu membuat kita resah. Ini bahasa Ibrani. Resah. Resa. Serius, itu bahasa Ibrani. Dan perbuatan jahat itu rasa. Jadi hanya penularan, pengungkapan rasa. Datang sebagai manusia. Berikutnya ya. Bagaimana cara kita dalam berjaga-jaga? Ayat 22 sampai 27. Baik, kita baca sama saya, bacakan ya. Efesus 4 ayat 22 sampai 27. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Jadi ini kuncinya kita berjaga-jaga. Kalau kita tidak menanggalkan manusia lama, pasti kita akan ketarik kerbawa arus. Makanya saat ini ada arus besar, arus globalisasi. Arusnya begitu besar. Arus globalisasi adalah arus kejahatan dunia yang gak bisa kita hindari manakala kita tidak berdiri membangun rumah di atas batu karang. Pasti ketarik. Lihat sekarang di Brazil, begitu ada upacara ritual seperti itu, langsung
Semua. Ya. At any time. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Kembali, roh dan pikiranmu. Ya, roh dan pikiran. Roh ini sebenarnya dia berbicara tentang jiwa, hati kita, pikiran kita. Jadi, tapi sebenarnya kalau dalam pendidikan dunia, pikiran perasaan dijadikan satu dan kehendak kita. Pikiran perasaan itu akan mempengaruhi langkah yang kita lakukan. Kalau pikiran dan perasaan kita tidak disertai dengan iman yang kuat, maka kita akan mengikuti pikiran dan perasaan ini. Ini bahaya, ini zona pertempuran dengan iblis di pikiran. The battlefield of our life is in our mind. Makanya dunia bilang perubahan mindset. Saya pikir perubahan mindset menjadi lebih bagus. Enggak. Jadi mindset new normal. Mindset new normal. Disuruh menolong orang tapi segini kan. Ini adalah tipu muslihat. Dia main begitu halus. Sepertinya dia sedang memberikan kita kenyamanan. Padahal dia sedang menjauhkan kita dari iman kita kepada dia. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita kalau tidak menanggalkan manusia lama, tidak mengenakan manusia baru, maka kebenaran dan kekudusan tidak akan ada pada kita. Jadi kita harus dimurnikan, diproses. Kadang-kadang kita perlu dianiaya supaya kita kembali kepada Tuhan. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu maksudnya. Jangan salah menggunakan ayat itu. Bukan kesalahan kita mulai benar-benarkan. Kita harus diproses untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Mari kita sekarang declare komitmen, berani bicara benar, tinggalkan dusta. Tanya kepada diri kita, bereskan masing-masing, apakah saya masih suka berdusta? Saya juga kadang-kadang. Mari mulai kita bersihkan dusta-dusta yang ada dalam diri kita. Kita sama-sama tidak sempurna, tapi lewat firman ini mari kita bersihkan dusta supaya kita bisa berjaga-jaga. Karena kalau enggak, kita mentolerir hal kecil sehingga kita tidak sadar bahwa kita sudah terjebak oleh tipu daya iblis. Mari kita mulai bersihkan. Kalau saya cinta harta, saya bilang bersihkan Tuhan, bersihkan. Saya tidak mau lagi terikat dengan rasa. Hati-hati dengan rasa, karena rasa ini menjadi hal yang paling berbahaya di dalam hidup kita. Rasa ego, rasa rakus, rasa. Semuanya rasa. Apa yang terlepas di bumi, dia akan terlepas di surga. Apa yang terikat di bumi. Nah, rasa ini mengikat kita, membuat kita takut meninggalkan bumi ini, dunia ini. Seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Cuma itu, kesempatan. Makanya kita harus berjaga-jaga supaya apa? Jangan sampai kita lengah, dia ambil peluang itu. Karena iblis itu dia selalu berjalan berkeliling sejak dulu untuk mencari orang yang memberi kesempatan. Dan seringkali kita memberi kesempatan. Pergi ke mana? Saya dulu pergi ke karaoke. Itu kan memberikan kesempatan. Kita pergi ke sini, kita yang memberikan kesempatan sebenarnya, membuka celah. Ya. Itu yang bahaya. Di sana kita gak enak sama teman. Mulai, ayolah, sekali-sekali lah. Sekali-sekali tiap hari sekali-sekali. Dan bablas. Setelah bablas, lupa, edik, dan seterusnya. Nah, gaya saya ngomongkan kayak orang marah. Saya nggak marah. Tapi orang berpikir marah, ya sudahlah. Itu kan persepsi. Ya. Tapi saya diberikan suara seperti ini, supaya saya bisa menggertak mereka yang suka menyesatkan kita. Ini anugerah. Kalau nggak suara kayak begini,
Mereka yang gertak saya, nggak ada. Saya yang mengaum-ngaum untuk mereka. Makanya saya pakai baju seperti ini. Ini untuk apa? Supaya saya terinspirasi dengan The Lion of Judah. Walaupun saya sendiri, saya dimusuhin oleh orang lain, saya akan tetap berdiri tegak. Karena apa? Yang berperang adalah Tuhan. Amin. Selanjutnya, siapakah si iblis? Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi, siapakah si iblis? Si naga besar. Saya agak tidak enak karena naga ini disenangi oleh saudara-saudara dari sono. Saya agak nggak enak. Tapi ini firman Tuhan. Saya minta maaf. Ya. Tapi mohon maaf, saya tidak minta maaf sama iblis. Saya minta maaf sama perasaan. Ya. Tapi ini firman Tuhan. Kenapa dibilang naga besar? Kenapa nggak dibilang naga kecil? Saya lagi tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Ada klasifikasinya besar dan kecil. Sementara di Indonesia ada namanya naga bonar. Dan dia sudah pernah jadi wakil gubernur Jawa Barat. Sekarang dia main iklan lagi. Ya. Karena sudah perlu pemasukan baru. Ya. Jadi itu, siapakah si iblis? Ya. Apa tujuan akhir si iblis? Menyesatkan. Mencuri, dia dan membunuh dan membinasakan. Ini tujuan akhir dari. Apa yang dicuri? Damai sejahtera. Begitu kita disesatkan, ada rasa damai kita hilang. Hati-hati. Jadi, bagaimana menguji? Ujilah setiap roh. Uji, damai sejahtera enggak? Kalau ada yang enggak nyaman, enggak sulit kok. Kalau ada yang enggak nyaman, ada yang enggak damai, membuat kita tenang. Ini ada sesuatu, something wrong. Dari Tuhan tidak pernah membuat ketidaktenangan, selalu damai. Amin. Ini tolok ukurnya, biar gampang. Jangan dipikir susah-susah amat tuh, ujilah setiap roh, nggak usah. Ini adalah bait Allah, dia selalu berbicara kepada kita melalui hati nurani kita. Ujilah setiap roh, nggak usah pakai tetek bengek, kita rasakan. Tapi kalau kita tenang, kita berjalan dengan nyaman. Membunuh, dia karena kita tersesat, dia curi damai sejahtera. Banyak orang yang dibully, dan akhirnya apa? Banyak yang bunuh diri. Atau dibunuh orang. Karena dia melakukan hal-hal yang tidak damai. Ya. Dia maki orang, dia ini orang. Kita menjadi ini. Kita sombong dengan apa namanya? Dengan harta-harta yang tidak berkenan kepada Tuhan. Akhirnya apa? Kita melakukan hal-hal yang membunuh jiwa kita. Seperti yang kita lihat sekarang. Ini banyak sekarang orang ketakutan. Dan yang ketakutan yang punya harta banyak banget. Karena iblis juga menyiapkan lembaga untuk menangkap dia, yaitu lembaga KPK. Serius, itu semua konsepnya mereka. Jadi dia pintar, dia jebak, suruh lakukan ini, dia siapkan yang nangkap. Sama dengan hukum-hukum yang ada. Hukum yang ada diciptakan untuk menangkap sifat jahat yang dibangun di sekolah. Saya suka bilang sama pengacara, kalian ngerti nggak kenapa kalian jadi ini? Kalian tuh dipakai oleh iblis juga untuk ngerjain proyek atau program yang sudah disiapkan oleh iblis untuk produk orang hasil pendidikan. Lihat orang pendidikan semua, larinya apa? Mikir gimana cara cari duit. Dan hukum, karena tempat pekerjaan tidak banyak, akhirnya apa? Akhirnya semua kreativitas yang dibangun di sekolah dipakai untuk menipu orang. Pernah nggak kita terpikir, kenapa lahir di program harus masuk ke sekolah? Pernah nggak? Nggak ada Tuhan menyuruh kita sekolah. Didikan langsung dari tangan. 100% kita sekolah, pekerjaan cuma 10%. Apa yang terjadi? Stres. Bapak ibu sibuk, akhirnya kecewa. Udah ngumpulin uang, jual berlian, jual tanah untuk nyekolahin anaknya. Ujung-ujungnya anaknya nganggur. Kalaupun dia jadi monster. Kerjanya cuma cari duit. Ya, keluarga berantakan. Hati-hati dengan program emansipasi. Tujuannya apa? Untuk menjauhkan anak dari ibunya.
dengan alasan ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Hati-hati, ada udang di balik batu. Hati-hati dengan program LGBT yang dimulai dari mana? Dari masih umur 5 tahun. Di mana guru TK-nya semua perempuan. Begitu rupa iblis menyesatkan kita. Itu tipu daya. Kenapa? Enggak terasa. Kita terasanya benar. Tetapi ada udang di balik batu. Dan itu akan, virusnya akan menular. Nggak sadar kan? Laki-laki main kebonekaan, masak-masakan. Spiritnya dia melihat, yang wanita lihat, ini ibu ini tough. Akhirnya banyak yang wanita jadi badannya wanita tapi isinya laki-laki. Karena dia pulang ke rumah, yang dia ketemu ibunya lagi perempuan. Bapaknya masih cari uang di luar. Dia nggak ketemu dengan sosok yang membangun karakter dia. Akhirnya dia melihat ibunya sebagai sosok yang itu. Apalagi kalau dia lihat bapaknya pulang, dia lihat bapaknya tidak setia sama ibunya, makin jadi. Seperti itu adalah spirit, ya. Harus paham itu. Ya, sistem ini selalu ada udang di balik batunya. Membinasakan. Apa yang dibinasa? Jiwanya binasa, masuk ke dalam neraka. Kenapa si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum? Ayub 2 ayat 22. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Jadi dari dulu dia berkeliling, menjelajah bumi. Tujuannya apa? Supaya pada akhir zaman, di mana dia bisa mengumpulkan menuai sebanyak-banyaknya iman kepada dia. Siapa yang beriman kepada iblis? Siapa yang menjadi hamba iblis? Tadi siang saya ketemu dengan ibu-ibu. Dia tidak mau mengaku sebagai hamba Tuhan. Saya masih lihat ibunya ada di sebelah kiri, pakai kacamata, ibunya cantik. Dia takut mengakui sebagai hamba Tuhan. Tidak, Bu. Mulai hari ini ibu adalah hamba Tuhan. Harus confess, Bu. Tuhan butuh diakui. Dia nanti bilang, aku tidak mengenal engkau. Kau tidak mengakui aku di depan manusia. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, aku mengakui dia di depan Bapakku. Amin. Jangan malu. Jangan ragu mengakui bahwa kita adalah anak-anak Kristus. Kita adalah hambanya. Akui. Kalau orang tidak suka, kita terima resikonya, nggak ada masalah. Firman Tuhan berkata, aku dianiaya badan, kamu juga dianiaya badan. Mulai sekarang beranikan diri, proklamirkan, reklamekan mengenai kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Harus kita menjadi saksi. Kalau enggak, nilai apa yang bisa kita jual, kita sajikan? Kamu mau dapat nilai apa kalau saksi aja nggak mau? Mau selamat gak mau ngakuin aku, kata Tuhan. Paham ya? Harus berani. Saya memberanikan diri. Karena enggak, terus kapan orang tahu Yesus? Yesus seperti apa? Oh, enggak ada contohnya lagi. Mari kita beranikan diri. Jangan kita takut. Iblis itu cuma padahal apa? Dia ada di kerangkeng di belakang sini. Cuman karena kita punya mata rohani tidak bisa paham itu, maka kita ketakutan. Ayub 2 ayat 4. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyai ganti nyawa. Ini manusia dunia kalau sudah urusan ketakutan, ya urusan makan, akhirnya dia ikutin apa saja. Kalau urusan nyawa, ini urusan makan perut nih. Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyai untuk ganti nyawanya. Pokoknya dia ikut aja demi, pokoknya dia mendapatkan kenyamanan dunia. Ini. Ya. Hati-hati. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang. Makanya kenapa kita selalu diberikan 1001 alasan untuk membenarkan ketidakbenaran kita. Habiskan, tapikan, dan bagi. Habis gimana dan sebagainya. Itu hati-hati. Kita selalu hidup dengan tapikan-tapikan dan sebagainya. Untuk membenarkan hal yang kita sebenarnya sudah tahu. Karena kita tahu nih nggak damai nih, sebenarnya gua salah. Cuma namanya ignorant, ya udah. Denial,
nggak mau disalahkan. Itulah kita sudah dididik lewat ilmu pendidikan di sekolah. Selalu berusaha pengen kasih lihat kita benar padahal kita banyak salah. Nilainya 8 padahal hasilnya nyontek. Mau nggak kita dibilang lu 8 nyontek? Nggak mau juga. Tapi nyontek hasilnya. Prosesnya kita tahu bahwa nggak benar. Tapi kita nggak pernah bilang kalau kita nyontek. Saya pernah nyontek. Pernah. Bagaimana nyontek? Ya kadang-kadang nggak percaya dengan jawaban saya. Jawab apa? Jawab ini. Ah masa sih? Lu mau nyontek nanya nggak percaya. Jadi banyak cara kita seperti itu. Ya kita mulai bersihkan, kita akuin itu. Mumpung masih bernafas nih. Kalau udah nggak bernafas selesai. Ya. Waktunya sudah dekat. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu waktu dan kedatangannya, itu untuk kedatangan dia yang kedua kali. Tapi untuk dia, kedatangan dia menjemput kita, hanya tidak tahu waktu dan jamnya. Sudah tanda-tandanya sudah ada. Tahun 1948 Israel merdeka. Itu adalah apa? Pohon ara. Sudah mulai bertunas. Ya, jangan main-main. Jangan pikir, wah tahun 1000, 2045. Nunggu 2045 sekarang aja lewat susah. Nah, di darat yang dijadikan Tuhan, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Nah singa ini apa? Suka menjadi malaikat terang. Dia selalu menggunakan ayat juga. Tapi ayatnya dipelintar-pelintir, hati-hati. Jadi banyak penyesat-penyesat yang menggunakan juga ayat. Makanya jangan bersandar kepada ayat atau firman yang dicetak di kertas oleh manusia. Tanya Tuhan, Tuhan ini maknanya sudah benar belum? Karena mereka sudah memanipulasi tujuannya untuk apa? Untuk menyesatkan dunia ini. Dan ada Bible International itu di bawah UN juga. Sama seperti tadi lembaga-lembaga tadi. Dan semua diseragamkan untuk apa? Untuk memuluskan pemerintahan antikris atau New World Order. Sehingga kita ini seperti yang saya bilang tadi, Roma 13 ayat 1 yang kata pendapat. Enggak, di dalam King James dibilang let every soul subject unto the higher power. Jadi betul-betul soul, dia bicara soul, jiwa kita harus terhubung ke tunduknya kepada yang Maha Kuasa, bukan kepada dunia ini. Hati-hati. Makanya kenapa mereka itu yang menjabat selalu harus disumpah demi Allah. Tujuannya apa? Dia tidak boleh melakukan perintah di luar firman Tuhan. Itu. Jadi bukan berarti itu terus kemudian itu, enggak. Kita hormatin dia. Tapi sepanjang sesuai dengan firman Tuhan. Itu. Jangan disesatkan. Bagaimana cara atau siasat iblis di dalam menyesatkan? 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Sebab orang-orang itu adalah rasul palsu. Pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Banyak nggak sekarang? Banyak. Ya. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis menyamar sebagai malaikat terang. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau kita yang di dunia ini bisa juga pasti ngikutin. Kita ini kan orang yang nyontoh. Contoh menyamar kan dari dia. Saya juga dulu belajar menyamar. Muka dicoret-coret pakai ini atau menyamar pakai apa? Wig. Menyamar kan contoh. Saya selalu mencontoh. Kita manusia yang nyontoh semua. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Jadi jangan sampai kita disesatkan oleh pelayan-pelayan yang mengatasnamakan dia, tetapi dia menyesatkan kita. Ada firman-Nya. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Saya mengatakan, siap-siap Anda bertanggung jawab apabila Anda menyesatkan tubuh Kristus. Karena tubuh Kristus, barang siapa menghancurkan baitku, aku akan hancurkan dia. Ya.
Ini ayatnya ada. Apa gunanya kita mengetahui siasat si iblis? Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kesesatan yang kita alami. Paham ya? Supaya iblis jangan beroleh keuntungan. Karena dia cuman bikin untung rugi aja. Kita juga jadi untung rugi. Dan untung rugi itu selalu dihitung dengan angka. Gak ada yang lain. Ya. Cinta pun untung rugi. Banyak orang cerai gara-gara apa? Angkanya udah berkurang. Alasannya apa? Rasa cintanya hilang karena angkanya. Luar biasa. Gitu. Dan mulai cari alasan. Dia mulai tidak perhatiin saya. Dia mulai, udahlah. Namanya ini jujur aja lah. Emang lu bosen aja. Lo betul kan? Seringkali orang seperti itu. Bahkan kalau lagi cinta-cintanya apa? Kalau tidak ada dia aku mati. Woi. Ketemu 5 tahun lagi sana, dia udah banyak pindah lagi. Kenapa lu gak mati-mati? Ya dulu aja kan gue cuman action doang. Gitu. Dulu bapak gitu gak? Tanpa ibu bapak mati? Enggak kan? Iya. Jangan dong. Jangan dong. Tanpa Yesus aku tidak dapat aturan apa-apa. Jangan karena ibu. Hati-hati, rasa bapak jangan sampai tidak bisa bapak lepaskan dari ibu. Karena ini bahaya sekali rasa itu. Yesus yang utama. Siapakah orang-orang yang dapat ditelan oleh iblis? Yohanes 4 ayat 8 Yohanes 8 ayat 44. Kamu yang mana? Yang tidak hidup dalam kebenaran. Jadi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, kita yang ditelan iblis. Berarti iblis adalah bapak kita karena kita melaksanakan keinginan bapak kita. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala pendusta. Bagaimana mengukur orang berbicara dusta? Lihat firman Tuhan. Dia berbicara sesuai dengan firman Tuhan tidak? Karena hati-hati, firman yang saya baca selama ini, saya banyak mendapatkan deception, penyesatan. Bahasa aslinya, corrupt communication. Jadi korupsi narasi, korupsi makna, itu ada di Alkitab. Bahkan terjemahan baru mengatakan apa? Janganlah berbicara kotor. Ternyata berbicara kotor di terjemahan yang aslinya, saya baca, terjemahan King baca adalah corrupt communication. Jadi banyak diantara, misalnya saya menyampaikan kebenaran, saya kurangin, itu namanya saya korupsi. Saya menyampaikan kebenaran, saya tambahin, itu namanya korupsi juga. Ada dalam firman Tuhan. Di terjemahan baru tidak akan kalian dapatkan. Bahkan ada terjemahan lagi yang terbaru lagi nih, saya udah gak mau baca deh. Karena itu arahnya supaya apa? Membolehkan LGBT. Ngeri. Tapi terjemahannya ya resmi. Coba, ngerti Pak? Sekarang di mana-mana, gambar apa semua, sampai Apple jadi sudah warnanya LGBT, warna pelangi. Dan itu adalah tandanya mereka menghina perjanjian Tuhan dengan manusia, dengan Nabi Nuh. Di mana Tuhan berjanji bahwa aku tidak akan menghancurkan bumi ini, walaupun manusia berbuat jahat. Jadi apa yang terjadi di sekarang, termasuk gempa bumi, itu adalah rekayasa manusia sendiri. Cuaca, kehancuran ekonomi, resesi, itu adalah rekayasa manusia supaya manusia-manusia yang menjadi antek-antek antikris. Supaya apa? Kita gusar, kita goncang, dan kita disuruh mencari perlindungan. Tapi perlindungan yang sejati hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Dan keselamatan tidak ada di dalam manapun di bawah kolongan itu. Dan hanya kepada namanya diberikan kuasa, yaitu namanya Yesus, Yeshua HaMashiach. Amin. Pahami itu. Ya. Firman Tuhan berkata, dengarkanlah dia. Kita nggak disuruh dengar siapa-siapa. Bukan dengarkan Musa. Musa adalah representatif dari Nabi, Elia representatif dari manusia. Tapi dengarkan dia, nggak siapa-siapa. Nah ini penting nih. Kenapa kita diperintahkan melawan dan bukan menyerah kepada iblis? 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab, mari kita baca sama-sama. Sebab Allah memberikan kepada aku bukan roh
ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Membangkitkan kekuatan. Kekuatan apa? Iman. Kasih sempurna. Kalau ada ketakutan, maka kasih kita tidak sempurna. Kasih Bapa tidak ada pada kita. Dan ketertiban. Ketertiban itu apa? Tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Dia bulat cintanya. Sepenuh hati. Nah, kita ini kadang-kadang cinta separuh-separuh. Cintaku terbelah dua. Dan Tuhan tidak menginginkan orang yang punya berhati mendua hati. Allah tidak memikirkan. Jadi ketakutan itu apa? Roh kan? Ya, dan iblis yang megang kendali roh ketakutan ini. Karena dia bukan roh keberanian. Orang yang pegang roh keberanian, dia akan berani menyatakan kebenaran. Surat Petrus yang pertama, 1 Petrus pasal 1. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Britinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus
yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Satu Petrus pasal 2. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah,
tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.